Butuh waktu, tapi bagi seorang ayah, waktu sudah habis. Saat hukum terlalu lambat, dia memilih jalannya sendiri, bukan untuk keadilan, tapi untuk rasa sakit yang setimpal. Selama 7 hari, si pelaku akan merasakan apa artinya neraka. Ini bukan kisah pahlawan, ini kisah dendam yang perlahan mengikis kemanusiaan. Ini 7 Days. Bruno adalah seorang dokter bedah jenius. Semua operasinya selalu sukses tanpa gagal. Ia hidup bahagia bersama istrinya Sylvie dan putri kecil mereka, Jasmine. Namun, hidupnya yang tampak sempurna itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Suatu hari, Jasmine mengajak Bruno menyebar undangan ulang tahunnya yang tinggal 2 minggu lagi, sekaligus mengantarnya ke sekolah. Tapi Bruno yang kelelahan usai operasi semalaman terpaksa menolak. Jasmine yang pengertian tak memaksa. Sebelum berangkat, Bruno hanya sempat memeluk dan mendoakan keselamatannya. Setelah itu, Sylvie pamit bekerja di galeri seni, sementara Bruno tertidur pulas. Ia tak sadar telepon rumah terus berdering. Tak lama seorang teman sekolah Jasmine datang membawa buku PR dan berkata bahwa Jasmine tidak masuk sekolah hari ini. Kabar itu mengejutkan Bruno. Ia panik, berteriak memanggil nama putrinya, tapi rumah tetap sunyi. Hingga malam tiba dan Sylvie pulang, Jasmine tak kunjung muncul. Kepanikan mereka berubah menjadi teror ketakutan yang menyesakkan. Kita diperkenalkan pada detektif Harpy yang sedang menyaksikan rekaman tragis. Istrinya tewas ditembak perampok di sebuah minimarket. Meski kejadian itu sudah lama, trauma mendalam masih menghantuinya. Keesokan harinya, Harpy menerima laporan anak hilang. Korban tak lain adalah Jasmine. Ia segera menuju rumah Bruno dan Sylvie untuk meminta keterangan. Setelah mendapat informasi lengkap, polisi bersama Bruno melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Jasmine, tapi hasilnya nihil. Hingga akhirnya Jasmine ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Bruno dicegah untuk melihat kondisi putrinya, tapi ia bersikeras. Meski terbiasa melihat korban, sebagai dokter, melihat tubuh Jasmine yang penuh luka membuatnya runtuh. Yang paling menyayat hati, adanya bekas kekerasan seksual, menandakan Jasmine diperkosa sebelum dibunuh. Dunia Bruno hancur. Gadis kecil yang ia cintai direnggut secara keji. Pulang ke rumah, ia menceritakan semuanya pada Sylvie. Keduanya larut dalam kesedihan, tak lagi peduli pada pekerjaan atau rutinitas. Mereka hanya menunggu kabar dari polisi. Beberapa hari kemudian, Harpy memberi kabar pelaku berhasil diidentifikasi lewat DNA sperma yang ditemukan di tubuh Jasmine. Tersangka bernama Anthony ditahan di kantor polisi sambil menunggu sidang seminggu lagi. Berita penangkapannya segera menyebar. Wartawan mengerumuni Anthony yang malah tampil tenang, bahkan tersenyum ke arah kamera. Senyum dingin itu membakar amarah Bruno dan Sylvie. Bagi mereka, tak ada hukuman yang cukup untuk pria yang telah menghancurkan hidup mereka. Keesokan harinya, Bruno berpura-pura pergi bekerja demi menenangkan diri. Namun, bukan ke rumah sakit tujuannya, melainkan menyusuri jalanan demi menemukan tempat yang ia rasa tepat.
Sampai akhirnya ia menemukan sebuah kabin tua terpencil di tengah hutan. Ia masuk, memeriksa sekeliling dan memutuskan tempat ini akan jadi bagian dari rencananya. Tanpa memberitahu siapapun, Bruno mulai menyusun aksi balas dendam. Ia menyewa tukang lokal untuk membangun peralatan khusus, bahkan membayar seorang pemuda untuk membantunya. Seminggu kemudian, di hari Anthony dijadwalkan dibawa ke pengadilan, pemuda suruhannya menyusup ke parkiran dan menyimpan sesuatu di dalam mobil tahanan. Saat dalam perjalanan, sopir mendadak pingsan. Bruno yang membuntuti dari belakang muncul dan mengaku sebagai dokter. Ia membantu sang sopir keluar lalu membawa kabur mobil berisi Anthony. Rupanya sopir pingsan karena racun yang ditanam di setir rekayasa Bruno lewat bantuan pemuda tadi. Bruno memakai sarung tangan untuk melindungi diri dari efek racun. Keahliannya sebagai dokter membuat segalanya tampak mudah. Dan, réponds-moi, Dan. Ouvre les yeux, Dan. Di lokasi tersembunyi, ia membius Anthony dan memindahkannya ke mobil lain yang telah ia siapkan. Sementara itu, polisi menemukan mobil curian dan menyadari bahwa Bruno meninggalkan surat sengaja agar semua tahu ia telah menculik pria yang membunuh putrinya. Setibanya di kabin, Bruno merantai Anthony yang kini telanjang di atas meja jagal. Tatapan Bruno penuh amarah menyimpan dendam yang membara. Anthony pun perlahan sadar dan mendapati dirinya dalam tempat yang jauh lebih menyeramkan dari penjara. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Anthony terbangun dalam keadaan terikat ditemani seorang pria asing. Tapi dari sorot mata Bruno yang penuh amarah, ia langsung tahu itu ayah dari anak yang ia bunuh. Seketika ketakutan menggantikan kemarahannya, ia memohon ampun bersumpah tak bersalah. Tapi Bruno tak percaya, tes DNA tak mungkin salah. Alih-alih menyesal, Anthony terus mengelak dan berbohong membuat Bruno semakin muak. J'ai rien fait. Regarde-moi dans les yeux, là. C'est pas moi, esti. J'ai jamais vu ta fille, moi. Tak cukup hanya memukul kakinya, Bruno mulai menyiksa dengan cara yang lebih kejam namun cerdas. Malam itu, ia memaksa Anthony berdiri dengan leher terikat. Kaki Anthony yang membengkak membuatnya tak sanggup berdiri lama, tapi untuk duduk pun ia akan tercekik. Semalaman ia dibiarkan terjebak dalam penderitaan fisik dan mental. Sementara Anthony menjerit kesakitan, Bruno menutup hari pertamanya. Keesokan paginya, detektif Harpy datang ke rumah Sylvie meminta bantuannya untuk menyadap telepon jika saja Bruno menghubungi. Tak disangka Sylvie setuju. Di kabin, Bruno membangunkan Anthony dengan cara hina, mengencinginya lalu menginjak kaki yang membengkak. Setelah itu ia keluar dan menemukan bangkai rusa. Dagingnya ia potong dan simpan lalu memberikannya pada Anthony. Di sisi lain, media mulai memberitakan Bruno sebagai tersangka penculikan Anthony. Tapi Bruno tampak tak peduli, ia justru terlihat puas. Masyarakat kini tahu ia sedang menghukum seorang pemerkosa anak. Bahkan salah satu rekan detektif Harpy, si polisi berkepala plontos, secara tak sengaja menyuarakan simpatinya terhadap tindakan Bruno. Salah satu rekan Harpy, si polisi plontos, berkomentar lantang bahwa jika itu terjadi pada putrinya, ia akan memotong penis Anthony. Harpy hanya bisa menghela napas dan beristighfar mendengarnya.
Di waktu bersamaan, Bruno menghubungi Sylvie, panggilan yang telah disadap oleh pihak kepolisian. Dalam percakapan itu, Bruno mengaku baru saja mematahkan dengkul Anthony, menyebut semua ini baru permulaan. Sylvie yang tertekan oleh kenyataan itu memohon agar Bruno pulang dan berhenti. Ia pun mengakui meskipun kematian Jasmine sangat menyakitkan, penyiksaan itu takkan mengembalikannya. Namun Bruno tetap teguh. Ia merasa punya hutang yang harus ia bayar dan hanya rasa sakit Anthony yang bisa sedikit menebusnya. Saat itu Harpy ikut menyela lewat telepon. Ia mencoba meyakinkan Bruno untuk menyerahkan diri dengan janji keringanan hukuman. Tapi Bruno tak terkejut, ia sudah tahu istrinya disadap. Bahkan Bruno mulai membalikkan keadaan menyentuh luka lama Harpy. Ia menyinggung soal istri Harpy yang dibunuh di minimarket dan menyebut Harpy bodoh karena membiarkan pelaku hanya di penjara. Bruno percaya jauh di hati Harpy ada keinginan untuk membalas, tapi kini semua sudah terlambat. Kata-kata itu menampar Harpy. Sebagai detektif, ia tahu pelaku harus dihukum lewat hukum. Tapi sebagai suami, ia tak pernah benar-benar menerima kehilangan itu. Dalam diam dan kesal, Harpy menutup telepon lalu pulang, tersiksa oleh kebenaran yang dilontarkan Bruno. Sementara itu di kabin, Bruno mulai menggantung tangan Anthony. Anthony mengancam akan membalas jika ia berhasil bebas, tapi Bruno hanya menatapnya dingin. Ia mengambil senjata seolah hendak menghabisinya. Anthony ketakutan menangis, namun nyatanya itu hanya gertakan. Bruno tak ingin Anthony mati cepat. Ia ingin rasa sakit itu berjalan pelan. Fuck off! Hari ketiga, bangkai rusa yang ditemukan Bruno makin membusuk. Tapi ia tetap memotong dagingnya dan memberikannya pada Anthony, menjaga agar pria itu tetap hidup dalam siksaan. Di sisi lain, penyelidikan polisi membuahkan hasil. Mereka berhasil menemukan 2 orang yang membantu Bruno, sang tukang pembuat alat penyiksaan, dan pemuda yang membantunya menculik Anthony. Polisi menangkap 2 orang yang membantu Bruno, si pembuat alat dan pemuda yang membobol mobil van pengadilan. Keduanya kooperatif, mengaku dibayar mahal oleh Bruno, namun tak tahu maksud atau lokasi penyekapan Anthony. Karena jujur dan tak menyembunyikan apapun, polisi membebaskan mereka. Lagi pula, Bruno memang tak bermaksud merahasiakan penculikannya. Ia ingin dunia tahu bahwa ia menculik pemerkosa putrinya dan yakin kabinnya di hutan mustahil ditemukan. Semua ini bagian dari rencana balas dendam Bruno, terukur dan penuh amarah terhadap pria yang menghancurkan hidupnya. Je savais pas en tout qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans, là. Je te jure. Amène-moi payer que j'ouvre le fourgon. Di kabin, Anthony mulai curiga pada makanan yang ia makan. Begitu sadar itu bangkai, ia malah melontarkan ejekan menjijikkan, menyebut kemaluan Jasmine lebih lezat. Ucapan itu memicu kemarahan Bruno yang selama ini ia tahan. Ia pun kehilangan kendali, menghajar Anthony dengan rantai hingga pingsan. Ok. Sosok dokter tenang berubah menjadi monster yang tersulut kehilangan dan penghinaan. Sementara itu, detektif Harpy dan timnya mulai frustrasi.
Pencarian ke rumah kerabat dan hotel tak membuahkan hasil. Salah satu polisi mulai mempertanyakan, mengapa kita repot-repot mengejar Bruno? Bukankah dia hanya ayah yang membalas dendam? Harpy hanya bisa menarik napas, tak mampu menjawab dilema moral itu. C'est si grave. Je veux dire, après tout, la mère, c'est un violeur d'enfants. Pourquoi on se casserait le cul pour sauver un tueur de petite fille? Hari keempat, Bruno duduk memandangi Anthony yang tak berdaya. Naluri dokternya muncul, ia memeriksa, memasang infus, memastikan Anthony tetap hidup. Meski terus dihina dan diancam, Bruno tetap tenang. Ia ingin Anthony hidup agar penderitaannya panjang. Namun, daging bangkai rusa kini terlalu busuk. Bruno membuangnya ke danau, membiarkan Anthony berpuasa hari itu. Malamnya, Bruno menonton wawancara TV dengan Sylvie. Saat ditanya soal aksi suaminya, Sylvie tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya, Bruno telah dikuasai emosi. Lalu ia meninggalkan wartawan tanpa komentar lebih lanjut. Pernyataan Sylvie di televisi membuat Bruno murka. Keduanya pun bertengkar lewat telepon yang juga disadap oleh polisi. Sylvie menyalahkan Bruno yang dianggap sudah kehilangan akal, membuatnya harus menghadapi tekanan media setiap hari. Sebaliknya, Bruno menuding Sylvie mengungkit momen mereka berhubungan suami istri saat putri mereka justru sedang diperkosa. Pertengkaran yang penuh luka dan saling tuding itu tak terhindarkan lagi. Di sana, ia kembali menghadapi Anthony yang terus mencaci meski dalam kondisi mengenaskan. Namun, Bruno tetap diam dan sabar. Kali ini, ia menunjukkan cairan bernama curare, racun yang menyebabkan kelumpuhan total tanpa menghilangkan kesadaran. Anthony akan tetap sadar dan merasakan semuanya. Tanpa ragu, Bruno menyuntikkan racun ke tubuh Anthony. Ia memasukkan alat melalui mulut Anthony, lalu bersiap dengan pisau bedah. Saat racun mulai bekerja dan tubuh Anthony tak lagi bisa bergerak, Bruno menunjukkan foto Jasmine. Sebuah pesan diam, balasan setimpal untuk kematian putrinya. Bruno mulai menyayat tubuh Anthony, memasukkan tangannya ke dalam dan mulai bermain dengan organ dalamnya. Anthony tak bisa berteriak, tapi air matanya menetes karena rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah puas bermain, Bruno menarik usus besar Anthony dan menyambungkannya ke sayatan di pinggang. Sehingga jika kelak Anthony buang air besar, kotoran akan keluar dari sisi tubuhnya. Sadis dan tidak manusiawi, tapi itulah karya balas dendam Bruno, dokter jenius yang berubah jadi monster. Foto Jasmine diletakkan di tubuh Anthony agar Bruno bisa terus menyakitinya tanpa belas kasihan. Ingatannya akan putri tercintalah yang menghapus rasa iba. Hari kelima, Bruno menyeduh kopi saat terdengar jeritan keras dari Anthony. Efek kelumpuhan telah hilang. Saat Bruno masuk, Anthony penuh luka dan darah justru menantangnya. Ia bertanya dengan sinis, "Apa lagi yang akan kau lakukan?" Ia mengklaim bahwa Bruno bahkan tak menikmati penyiksaannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Bruno merasakan kegelisahan. Ia mulai minum, mencoba menenangkan pikirannya, sekaligus bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar membuatnya tenang? Di titik ini, Bruno mulai menyadari ia bukan monster. Ia hanyalah pria baik yang dihancurkan oleh kehilangan dan sedang tersesat dalam dendamnya sendiri.
Amarah yang tak kunjung padam menjerumuskan Bruno semakin dalam ke lubang kesengsaraan. Ia kembali ke ruangan tempat Anthony dirantai dan mulai memasang infus. Tiba-tiba Anthony bicara bukan untuk meminta ampun, tapi justru mengaku bahwa Jasmine bukan satu-satunya korban. Dengan nada menjijikkan, Anthony menyebut ada 3 anak lainnya, Marion, Laurie, dan Charlotte. Ketiganya ia sebut sebagai pelacur kecil yang juga ia perkosa dan bunuh sebelum Jasmine. Untuk sesaat Bruno hanya terdiam mendengar pengakuan biadab itu, sekaligus menyadari bahwa di hadapannya adalah seorang predator sesungguhnya. Malam harinya Bruno menelepon sebuah stasiun televisi besar dan membocorkan pengakuan Anthony secara anonim. Ia juga menghubungi detektif Harpy untuk menyampaikan hal yang sama. 3 nama korban tambahan dari kejahatan Anthony. Selagi mendengarkan, pihak kepolisian melacak panggilan Bruno yang mengarah ke sebuah rumah hanya 50 meter dari kantor polisi. Dengan cepat tim segera dikerahkan untuk melakukan penggerebekan. Harpy pun terus menjaga Bruno tetap berbicara agar ia tak berpindah lokasi. Namun saat petugas menyerbu rumah itu, mereka hanya menemukan sebuah laptop yang memalsukan sinyal lokasi dan jaringan internet. Di saat yang sama, Bruno mengakhiri panggilan dengan Harpy, seolah mempermalukan seluruh kepolisian yang kembali tertipu oleh langkahnya yang selalu lebih cepat dan cerdas. Kini Bruno berada dalam sebuah kendaraan. Saat bensinnya menipis, ia berhenti di pompa bensin dan masuk ke toko kelontong. Sang kasir wanita menyapanya ramah, namun Bruno tak membalas. Ia sibuk memilih minuman, namun sadar kasir itu terus melirik mencurigainya. Dan benar saja, saat Bruno hendak membayar, kasir wanita di toko kelontong itu menatap Bruno tajam. Ia mengenal wajah itu, Bruno, sang dokter bedah yang kini jadi sorotan nasional. Namun alih-alih melapor ke polisi, kasir itu justru berbisik lirih menyatakan dukungan atas tindakan Bruno menculik pembunuh putrinya. Bruno hanya tersenyum tipis merasa tak sendiri. Hari ke-6, Pak Pelontos yang awalnya santai terhadap aksi Bruno kini terbakar harga diri. Ia dan timnya mulai menganalisis area hutan luas yang mereka curigai jadi lokasi persembunyian Bruno. Meski mustahil menjelajah seluruh hutan, detektif Harpy yakin hanya orang seperti Bruno yang bisa menyembunyikan diri di sana. Sementara itu, di kabin, Bruno menyaksikan siaran TV yang ia hubungi malam sebelumnya. Acara tersebut menampilkan orang tua dari korban lain, Marion, Laurie, dan Charlotte. Orang tua Marion dan Laurie mendukung penuh aksi Bruno dan berharap Anthony disiksa sekejam mungkin. Namun berbeda dengan ibu Charlotte, Diana yang menolak tindakan Bruno dan menganggap semua itu sia-sia. Diana mengatakan bahwa putrinya telah meninggal dan ia memilih untuk melanjutkan hidup, bukan terjebak dalam dendam. Kalimat itulah yang membuat Bruno tertawa sinis lalu marah. Ia merasa Diana tak benar-benar tahu rasa kehilangan. Kemarahannya pun berubah menjadi niat baru menculik Diana. Dengan kepintarannya, Bruno berhasil melacak Diana.
Kamera berpindah menunjukkan Diana baru saja tiba di rumahnya. Ia heran mendengar suara keran menyala lalu mati sendiri, tapi ia tak curiga dan memilih duduk santai. Saat Diana akhirnya tersadar, ia mendapati dirinya sudah berada di kabin di hadapan Bruno. Tanpa basa-basi, Bruno meluapkan amarahnya pada Diana, menyebut ucapannya di televisi sebagai kepalsuan menjijikkan. Ia menyeret Diana yang terus memberontak ke ruangan di mana Anthony terkapar dalam kondisi mengerikan, usus tercabik, kotoran mengalir dari pinggang. Diana menutup mulutnya menahan mual sekaligus trauma. Bruno menyodorkan sebuah palu ke tangannya. "Buktikan kau bukan wanita munafik," katanya tajam. Regarde-les. Il n'existe plus. Ah ouais. Il est derrière. Ah ouais. Si tu t'en avec, tu te rends compte qu'il existe. Ia mengurung Diana bersama Anthony, memaksa wanita itu merasakan langsung keputusan yang selama ini ia tolak secara moral, membunuh pembunuh putrinya sendiri. 1 jam berlalu, saat Bruno kembali, ia menemukan Diana duduk membisu. Palu itu masih utuh di tangannya, tak digunakan. Bruno hanya bisa menatap, mabuk frustrasi kalah. Diana berjalan perlahan ke jendela, menatap danau yang tenang. "Aku tidak membunuh Anthony," katanya lirih, "karena aku sudah menghapusnya dari hidupku." Ia mengatakan bahwa setiap kali Bruno menyiksa Anthony, itu sama saja menghidupkan kembali penderitaan Jasmine, bukan mengakhirinya. Ia menyebut bahwa dengan menculiknya dan memaksanya melihat Anthony, Bruno telah merusak hidupnya seperti Anthony merusak Charlotte. Mabuk dan putus asa, ia membuang Diana yang pingsan di depan rumah seseorang, lalu kembali ke kabin dengan pikiran berkecamuk. Dalam kebodohan yang dilandasi kekacauan batin, ia memarkirkan mobil Diana sembarangan. Di jalur yang mengarah langsung ke kabin, Bruno duduk termenung memegang senjata. Wajahnya penuh kebingungan, amarah dan rasa bersalah yang menumpuk. "Bagaimana bisa seorang ibu setegar itu? Kenapa aku tidak bisa sepertinya?" pikirnya dalam hati, seakan kehilangan arah atas apa yang ia perjuangkan selama ini. Di sisi lain, Diana yang telah sadar menghentikan sebuah mobil yang lewat, meminta tumpangan ke kantor polisi. Dengan suara tegas, ia melaporkan penculikan dan keberadaan Bruno. Detektif Harpy mendengarkan dengan wajah serius. Nama danau, arah kabin, dan kondisi hutan, semuanya cocok dengan lokasi yang telah lama dicurigai. Hari ke-7 diawali dengan seorang polisi yang ditugaskan untuk memantau dan mencari kabin di area hutan. Setelah sekian lama berpatroli, sang petugas mendapati sebuah mobil terparkir di tepi jalan, menandakan bahwa keberadaan Bruno tak jauh dari tempat tersebut. Sementara itu, Bruno tertidur dan terkapar di lantai karena kebanyakan meminum alkohol. Bahkan saat terbangun, ia kembali minum-minum dengan harapan mampu meringankan beban emosinya, membuatnya terlihat seperti orang yang tak lagi memiliki tujuan hidup. Saking seriusnya tekanan mental yang ia hadapi saat ini, Bruno bahkan berhalusinasi seolah melihat putrinya berdiri menatap kosong padanya dengan keadaan yang sama setelah terakhir kali ia melihat Jasmine meninggal.
Bruno mendekati Jasmine yang berwajah pucat dengan tali yang masih mengikat tangan dan noda darah di sebagian tubuhnya sebelum kemudian merangkul tangannya dan mengajaknya ke kamar mandi. Ia lalu membuka tali yang mengikat tangan Jasmine dan tersenyum melihat putri tercintanya hadir kembali di dekatnya. Bahkan saking merasa bahagianya, sang ayah memandikan putrinya hingga membersihkan luka yang berada di tubuhnya. Ini adalah hari paling bahagia bagi Bruno sebagai sosok ayah setelah kehilangan satu-satunya gadis imut yang ia miliki, memastikan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan Jasmine pergi. Namun hari bahagia itu harus pupus setelah ia menyadari bahwa semua ini hanyalah ilusi. Menyadari bahwa Jasmine kecil yang selalu ceria tidak akan pernah kembali pada pelukannya, membuat sang ayah tak kuasa menahan air matanya. Menyadarkan bahwa sekeras apapun ia berusaha, pada akhirnya pilihan terbaik adalah mengikhlaskan kepergiannya. Bruno kemudian duduk di samping Anthony yang sudah tak berdaya membuka gembok yang memborgol tangannya. Bahkan untuk pertama kalinya Bruno berbicara pada Anthony bahwa tepat di hari ini adalah ulang tahun putrinya. Detektif Harpy serta pihak kepolisian juga telah datang dan bersiap pengepung, masuk membuat Bruno memiliki pilihan untuk pergi sehingga ia mengambil keputusan dengan mengarahkan senjata ke wajahnya sendiri. Harpy kemudian memerintahkan Bruno untuk segera keluar dan menyerahkan dirinya. Namun beberapa kali ia memberi peringatan, sayangnya Bruno tak kunjung terlihat. Hingga pada saat Harpy berniat masuk dengan mendobrak pintu kabin secara mengejutkan, Bruno berjalan keluar menyerahkan dirinya. Kepolisian lalu berkata bahwa Bruno ditahan atas penculikan dan percobaan pembunuhan. Sementara Bruno mengatakan pada Harpy bahwa ia tidak membunuh Anthony. Wartawan yang berada di situ menanyakan apakah balas dendam solusi yang tepat dan apakah Bruno menyesali perbuatannya. Bruno menjawab tidak untuk keduanya sebelum pada akhirnya memasuki mobil polisi. Pada akhirnya perjuangan Bruno harus berakhir membawanya ke sel tahanan. Sementara alasan Bruno masih hidup setelah mengarahkan senapan ke wajahnya. Besar kemungkinan karena Anthony mencegahnya melakukan hal tersebut, mengingat Bruno telah melepaskan gembok yang mengunci tangannya. Meski Anthony masih hidup dan selamat dari masa kritisnya saat ini, besar kemungkinan ia akan mengalami trauma besar setelah apa yang dilakukan Bruno terhadapnya. Film 7 Hari bukan sekadar kisah balas dendam, ini lebih dari itu. Kita diajak masuk ke dalam pikiran seorang ayah yang kehilangan segalanya. Dan ketika keadilan terasa lambat, satu-satunya jalan baginya adalah mengambil hukum di tangannya sendiri. Tapi di balik rasa puas yang mungkin kita rasakan saat si pelaku disiksa, film ini justru mengingatkan kita, balas dendam nggak pernah benar-benar menyembuhkan. Justru semakin jauh dia menyiksa, semakin hampa yang dia rasakan. Karena nggak peduli seberapa besar penderitaan yang dia berikan ke si pelaku, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan anaknya. Di akhir cerita, kita dipaksa bertanya pada diri sendiri, kalau kamu di posisi dia, apa kamu akan melakukan hal yang sama? 7 Hari bukan film nyaman, tapi film ini perlu. Karena terkadang luka terdalam manusia nggak bisa ditutup dengan hukum, tapi juga tidak bisa dibiarkan tanpa suara. Kalau kalian terhibur dengan konten balas dendam seperti ini, boleh dong berikan tanggapannya di kolom komentar serta like-nya atas video yang Mimin sajikan.